Sebelum saya kesini saya sudah memikirkannya, saya siap itu. Iya. Karena pilihan saya. Mohon dimaafkan para hadirin, suaranya agak pelan karena habis rahangnya. Jadi tidak bisa bicara dengan lancar. Karena ini juga masih bengkak. Bergeser, kecelakaan. Iya Pak, tabrakan. Jadi ini masih bengkak juga, ini bekas operasi. Pemulihan saat ini. Semangatnya musyahadat yang kuat ya. Ada yang memaksa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Keinginan hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz dan ustadzat sekalian. Alhamdulillah telah hadir Kiai Nasir dari Nahdlatul Ulama di samping tempat kami. Baik, alhamdulillah. Biasanya masyarakat itu kalau pidato itu kan yang terhormat asatidz dan asatidzah gitu kan. Jadi ini mungkin bisa diluruskan supaya bisa benar menambah referensi. Yang terhormat asatidz dan ustadzat, begitu, itu yang benar. Jadi ustadz dan ustadzah. Baik, alhamdulillah kita akan laksanakan kegiatan pada siang hari ini. Mohon dibantu berkasnya, bisa dibantu saya. Enggak. Saya akan lihat berkas dari, saya tahunya namanya Pak Irwan. Pak Irwan Marianto, Pak. Pak Irwan domisili di Bogor. Bogor, Pak. Bogor, tapi dekat di sini ya, dekat dengan di sini ya. Kemarin saya tawarkan di mana? Di Setu kalau nggak salah ya. Oh, di Bogor ya. Bogor. Tapi jauh ya. Jauh Pak. Kalau Di Bogor Ciamas kan, ya. karena perbatasan kita itu Pak. Iya. Akhirnya saya tawarkan untuk syahadat di sini karena lebih dekat ke arah sini. Berapa menit? Kurang lebih 20 lah kayaknya. 20 menit ya. Oh, dekat, alhamdulillah. Nama beliau Pak Irwan Haryanto, domisili di Bogor, dan usia saat ini usia tahun kelahiran 1996. Berarti usia berapa ini? Usia 28. Tahun ini 28. 28 ya. Belum kawin, belum nikah. Belum Bapak. Ini masuk Islam karena mau kawin? Enggak, belum Pak. Enggak ya? Belum dapat jodohnya juga. Belum dapat jodoh juga. Oh, alhamdulillah. Berarti Bapak memang masuk Islam bukan karena kawin ya? Belum. Insya Allah karena hidayah, karena Allah taburkan hidayah untuk beliau. Kemudian ini saya lihat dari kakak, Ini karena kena banjir ini. Semua ini Kristen. Ya, Iya betul. Bapak Ibu masih hidup semua? Masih Pak. Kristen semua. Memperbolehkan masuk Islam hari ini? Pro kontra sih Pak. Pro kontra ya? Cuman karena saya
panggilan hati ya saya mau nggak mau harus melakukan jalannya saya gitu Pak. Masya Allah. Oh, pro kontra ya? Pro kontra untuk saat ini Pak. Mungkin kalau sudah dijalani kan lambat laun mereka akan menerima juga. Yang pro siapa, yang kontra siapa? Dari orang tua paling Pak. Kedua-duanya? Nggak berbolehkan ya? Belum Pak. Karena ini semuanya Kristen semua ini. Saya semua keluarga ini. Adik berapa ini? Kakak berapa? Adik 4 Pak. Saya yang nomor pertama. Oh, Bapak yang paling sulung ya? Kalau di Yahudi Anda ini paling terhormat, anak sulung. Punya hak kesulungan. Warisannya semuanya ke Bapak. Terus kemudian hak-hak yang lain juga ke Bapak, ini paling utama. Kalau Yahudi ya. Karena Yahudi. Tapi Yahudi itu sudah agama yang ibaratnya kalau uang koin ya. Jadi gini, saya kasih tahu supaya nambah ilmu ya. Ya, baik, Pak. Nanti yang pakarnya nih beliau. Nah, ini muridnya Rabai Yahudi. Ini beliau dulu muridnya Rabai Yahudi Tovia Singer dulu. Nah, Yahudi dan Islam itu adalah sama-sama mentauhidkan Allah, bertuhan kepada yang satu. Yahudi Tuhannya siapa? Allah. Islam siapa? Tuhannya Allah. Sama satu. Yang berbeda hanya Kristen ini. Kristen ini mentigakan Allah. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini yang Allah membuat marah gitu kan. Kemudian begini, Yahudi itu ibaratnya, ini sederhananya cara berpikir. Kenapa kita tidak ikut Yahudi saja? Gitu kan. Yahudi itu adalah mereka seperti uang koin. Uang koin. Syariatnya adalah syariat Nabi Musa. Kitabnya adalah namanya Taurat. Uang koin itu misal kita punya uang koin banyak, pernah tahu nggak? Uang rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah, pernah tahu? Uang koin lama. Kita beli ke supermarket, kita bawa uang koin banyak, 1 kantong kresek begini, nilainya misalnya 1 juta rupiah. Uang koin kita kumpulkan, uang koin lama ini. Kita pakai buat beli ke supermarket itu. Bayar ke kasir, mau nggak kasirnya? Menerima. Nggak mau. Nggak mau deh. Nggak mau. Kasirnya, Pak, nggak laku. Ini uang sudah lama. Apakah uang itu palsu? Tidak. Uang itu bukan uang palsu. Uang itu ada dan pernah ada zaman dulu. Tetapi sudah expired. Uangnya sekarang sudah berubah menjadi ada dompet. Ada dompet. Mana lihat? Ada uang berapa di situ? Ada uang 1 lembar saja. 1 lembar saja. Nah ini, uangnya sekarang sudah berganti menjadi uang ini. Kalau Bapak bayar pakai ini, laku. Karena ini uang yang terbaru yang dipakai resmi sekarang. Ini bukan uang palsu. Nah, kalau uang pakai uang sen, uang 1 rupiah, 2 rupiah, di situ ada tulisannya Republik Indonesia. Tetapi tetap tidak bisa dipakai. Supermarketnya, kasirnya akan menolak. Pak, ini sekarang sudah tidak dipakai, tidak laku gitu. Syariat itu pernah ada, tetapi sekarang sudah terbarukan lagi dengan syariat Nabi yang menyempurnakan, penyempurna. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran meneruskan semua syariat para nabi dan rasul itu. Sejak dulu Nabi Adam alaihissalam sampai ada Nabi Musa itu, sebelumnya ada Nabi Abraham, bapak para nabi itu. Mereka muslim semua. Mereka adalah muslim semua. Sampai ada Yesus Kristus, diteruskan terakhir oleh Nabi Muhammad SAW. Permisi. Siap. Mas Kiki punya HP? Punya Pak. Ya, mohon dibantu browsing bisa. Dibantu browsing. Biar untuk pengetahuan saja dulu. Saya bacakan 1 ayat saja, nanti Bunda Etika akan melanjutkan. Ustazah Etika. Apa Pak?
Ini adalah ayat yang orang Kristen dan Yahudi tidak akan bisa menjawab tentang ayat ini. Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan pasalnya 18 ayatnya 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintah kepadanya. Baik, seorang nabi akan kubangkitkan kepadamu. Terus lanjut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, ya. Seperti engkau ini. Ini ayat kepada Nabi Musa ini. Ini ada di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Sebenarnya dari Taurat ini, kitab Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, untuk mereka, bagi mereka, dari golongan, bukan dari golongan mereka, tapi dari saudara mereka. Iya, dari antara saudara mereka. Bukan dari Bani Israel, ya, tapi dari saudara. Siapa saudaranya? Tetangganya, saudaranya. Siapa? Orang Arab. Ini Nabi Musa. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Firman itu disampaikan ke dalam mulutnya, dihafalkan. Apa itu? Al-Quran. Ini ayat ini bukan untuk Nabi Yesus, bukan. Karena ada di kitab Ulangan. Coba dibuka kitab Ulangan 3, 4 ayat 10 lanjutannya. Seperti Musa, engkau dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Ya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Antara orang Israel. Jadi yang akan bangkit nabi setelah Nabi Musa yang diakui, ya, penerusnya siapa? Bukan dari orang Israel, tapi dari selain orang Israel. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ini jelas sudah ini. Qat'i itu sudah jelas, tidak multitafsir. Begitu. Mau ditafsirkan apapun, asumsi apapun tidak bisa. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Mas Irwan, anak saudara berapa? Saudara? 5, Pak. 5. Anda yang paling Tua. Yang paling tua, yang paling sulung. Terus kemudian datang ke sini untuk bersyahadat, ada yang memaksa. Tidak ada, Bapak. Cuman panggilan hati aja. Panggilan hati. Apa yang diketahui dari Mas Irwan tentang perbedaan Islam dan Kristen yang sudah dipelajari? Dari segi ibadahnya aja, Pak. Ya. Kalau Kristen seminggu sekali. Kalau Muslim sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Itu pun kalau kadang seminggu sekali nggak datang juga nggak apa-apa kan? Iya. Iya. Terus lanjut. Apa lagi? Untuk sejauh ini itu saja, Pak. Itu saja. Mohon maaf, ini rahangnya Mas apa namanya? Geser, Pak. Geser ya. Iya. Habis operasi ya. Suaranya agak pelan, nggak apa-apa. Mohon dimaafkan para hadirin. Suaranya agak pelan karena habis rahangnya. Bisa bicara dengan enak. Jadi tidak bisa bicara dengan lancar. Ini juga masih bengkak. Bergeser, kecelakaan. Iya, Pak, tabrakan. Jadi ini masih bengkak juga, ini bekas operasi. Masih pemulihan lah saat ini. Baik. Semangatnya untuk syahadat yang kuat ya. Ada yang memaksa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Keinginan hati aja. Ada yang menyuruh engkau harus masuk Islam aja? Ada? Oh, tidak ada sejauh ini sih, Pak. Menyarankan? Menyarankan tidak ada, Pak. Cuman tidak ada. Walaupun saya berkawan dengan Muslim, tapi mereka juga tidak memaksakan atau tidak ada membujuk-bujuk. Jadi saya hanya keinginan hati saya aja untuk memilih pilihan saya. Pak Irwan, ini nanti kalau sudah masuk Islam, resikonya kan banyak nanti terkait keluarga. Misalnya keluarga akan menyalahkan Mas Irwan, akan mengucilkan Mas Irwan dan seterusnya. Itu bagaimana itu? Siap dengan semua resiko itu? Siap, Pak. Maaf. Sebelum saya kesini saya sudah memikirkannya, saya siap itu, Pak. Iya. Karena pilihan saya.
Oke, baik. Apa pendapat Mas Irwan tentang Yesus? Pendapat saya yang saya tahu itu hanya dulu sang juru selamat, Pak. Dulu ya? Karena saya udah berapa lama ya nggak ibadah juga. Iya, iya. Udah lama sekali. Sudah mulai imannya sudah mulai sudah ingin masuk Islam ya, sehingga Iya. udah lama nggak ke gereja. Oke, bagi engkau Yesus sekarang siapa? Misalnya nanti ini masuk Islam, setelah masuk Islam bagi engkau siapa? Nabi, Pak. Nabi ya? Ya bukan, dia Tuhan atau Nabi yang benar? Nabi saya tahu. Nabi ya? Iya. Baik, sebelum kita mulai pensyahadatan, kita akan coba memberikan penguatan akidah dulu. Jadi beliau ini syahadatnya memang betul-betul syahadat begitu, dan yakin gitu. Masih ada keraguan tentang Islam, misalnya ini lingkaran nih, lingkaran. Oh, tidak ada, Pak. Separuh atau lingkarannya masih bolong 1/4 atau sudah full ini? Full, Pak. Kalau saya cuma setengah-setengah, nggak mungkin saya untuk memberanikan diri untuk hadir untuk berkumpul dengan Bapak dan Ibu akhirnya. Masya Allah. Mas Irwan akan diberikan tausiah oleh Ustadzah Etika tentang penguatan akidah kepada Ustadzah Etika Nur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit wawancara ya dengan Mas Irwan supaya lebih kuat akidahnya, karena dalam masuk Islam ini pasti ada godaan nantinya ya, godaan entah keluarga minta kembali dan sebagainya, jadi harus kuat dulu akidahnya ya, terutama konsep ketuhanannya. Namanya Irwan, pendidikan terakhir apa Mas Irwan? S1, Bu. S1 jurusan IT. Oh, IT. Sekarang kerja di mana? IT. Saya buka usaha, Bu. Oh, buka usaha ya. Bisa apa? Usaha sepatu, Pak. Di Pasar Ular, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Oh, Pak, Jakarta Barat ya. Utara, Bu, dekat pelabuhan. Jakarta Utara. Ya. buka toko. Buka toko. IT tapi buka toko ya, ada kaitannya enggak? Enggak ada, Bu. Ada. Ya. Usaha. Lulusan IT, Ustaz. Selama ini keraguan terhadap agama sendiri sudah berapa tahun? Berapa? Udah ada 2 tahun lebih kayaknya. Udah 2 tahun. Kita nggak ibadah. Nggak ibadah karena merasa ragu-ragu. Kemudian menemukan Islam Iya, betul. karena melihat lingkungan sekitar. Nah, cuman Mas Irwan harus tahu prinsip dasar ajaran Islam dengan agama-agama yang lain. Nah, baik, Bu. Jadi Islam itu bukan agama baru. Itu sudah tahu belum? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Jadi yang dibawa sejak nabi-nabi sampai yang terakhir. Nah, konsep ketuhanan Islam dengan agama-agama lain, jadi Islam dengan Judaism ini, dengan agama-agama lain itu bedanya adalah ketauhidan. Tauhid ini harus bersih ya. Tidak boleh tercampur apapun, karena dalam beragama itu prinsip ketuhanan itu sangat penting. Nomor 1 adalah prinsip ketuhanan. Nah, sekarang dalam pengetahuan Mas Irwan, bedanya tauhid dengan trinitas apa dalam pengetahuan Mas Irwan? Dari segi ibadah kali ya, Bu, ya. Saya Dalam hal belum memahami. kalau tauhid Tuhannya apa, kalau trinitas Tuhannya apa gitu, kira-kira apa yang tahu dalam benak Mas Irwan. Jadi nanti saya bisa meluruskan gitu. Kalau ada yang nggak pas gitu. Kan Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen beda toh? Pasti ya, dengan agama sebelumnya maksudnya. Kalau Islam Tuhannya siapa? Allah, Kalau Kristen Tuhan Yesus. Yesus. Ada nggak yang lain? Dulu dari HKBP kan? Iya. Trinitarian berarti kan? Ada nggak mengenal Roh Kudus, mengenal Bapa di surga? Ada kayaknya. Ada. Dulu waktu ibadah kan mesti dikenalkan kan? Trinitas. Trinitas itu apa? Saya nggak tahu, Bu, kalau Trinitas tahunya ya Trinitas paling itu kan Tuhan. tahu-taunya Tuhan Yesus. Itu aja, nggak Gitu. tahu lebih-lebih. Nggak pernah berbeda dengan menggunakan Roh Kudus misalnya, Tuhan Bapa. Nggak kayaknya, Bu. Nggak tahu. Berarti langsung ke Yesus ya sebagai Tuhan. Sebetulnya Trinitas ini adalah menuhankan, jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu adalah 3 yang satu. 3
pribadi, satu hakikat, itu kalau Trinitarian. Ya. Jadi Yesus itu adalah wujud Tuhan yang menjelma menjadi manusia di dunia, Firman yang menjadi manusia. Jadi ini Trinitas yang sekarang sebagian besar dipercayai oleh orang-orang saudara-saudara kita, orang Kristen. Ada juga ada juga yang Sabelian, ya, yang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Bapa, ya Roh Kudus, tapi satu hakikat. Maksudnya menjelma menjadi Tuhan, menjadi Allah, Bapa, menjadi Roh Kudus, menjadi Yesus gitu, bukan tiga yang pribadi yang berbeda. Nah, jadi yang dipahami selama ini hanya Yesus sebagai Tuhan, tidak ada yang lain begitu. Nggak ada yang lain. Berarti seperti yang dipahami oleh ART saya. ART saya juga seorang Kristen, dia memahaminya itu apa? Tuhannya ya Yesus gitu. Sama dengan kita menganggap Tuhannya Allah ya. Jadi ini yang perlu diluruskan ya. Jadi sebetulnya Kristen itu menyembah tiga yang satu. Tiga yang satu. Jadi tiga apa saja? Karena itu kan Trinitas. Nggak pernah mendengar kata Trinitas? Enggak, makanya saya dari tadi bingung untuk menjawabnya aja. Berarti yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebetulnya ajaran kalau di gereja HKBP, yang jelas HKBP kan Huriah Batak ya, itu memang Trinitas, artinya Yesus, Bapa dan Allah, tiga pribadi yang berbeda, tapi mereka merupakan satu hakikat, ehad kalau mereka mengatakan ehad atau satu kesatuan gitu. Sementara kalau Islam Allahnya Maha Tunggal, kalau Kristen tiga yang tunggal. Itu yang perlu diluruskan ya. Jadi kalau ke gereja, sejak kecil ke gereja kan? Kecil ya. Terus yang didengar dari Bapak Pendeta doa-doa saja. Doa-doa aja Bang. Jadi nggak diberi pemahaman tentang Tuhan Yesus itu siapa, Allah Bapa itu siapa, Roh Kudus siapa, tidak. Mungkin pernah kayak gitu, cuman saya udah lupa. Sudah lupa ya. Karena sudah 2 tahun ya, paling enggak 2 tahun ya, atau mungkin karena kecelakaan ini ya. Enggak tahu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke agama Islam sebagai agama tauhid. Allah itu satu-satunya Tuhan. Ya, kalau dalam Islam. Islam itu agama yang satu-satu gini. Tuhan itu berapa jumlahnya? Satu, Maha Tunggal. Jadi dia menurunkan agama hanya satu. Betul enggak? Betul. Karena dia hanya Maha Tunggal, jadi hanya ada satu agama yang benar, dan agama yang benar itu tetap satu. Tuhan itu konsisten. Masa Tuhan tidak konsisten? Agama ini diturunkan berbeda-beda kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang maha mengatur hidup, alam semesta diatur secara konsisten, planet-planet bergerak secara konsisten, maka masa Tuhan tidak menciptakan agama secara konsisten? Tidak mungkin ya. Nah, kita kan mengenal ada 3 agama samawi ini, Yahudi, Islam, Kristen. Yahudi, Kristen, Islam ya. Yahudi dan Islam ini sama, tauhid. Nah, Kristen ini, ingat kitabnya apa? Kitabnya yang Anda bawa selama menjadi orang Kristen. Saya nggak ada yang tahu. Alkitab nggak pernah pegang? Oh, pegang, cuma isi Alkitab itu ya, saya nggak tahu. Perjanjian Lama tahu? Tahu kayaknya. Perjanjian Baru tahu? Tahu. Pernah baca walaupun sekilas? Oh, pernah baca. Nah, jadi Perjanjian Lama ini adalah kitab Tanakh aslinya yang dipakai orang Yahudi sampai sekarang. Ditambah dengan Perjanjian Baru, ya, kemudian dengan surat-surat Paulus ya, kemudian menjadi Alkitabnya sekarang yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Kalau Islam, Al-Quran. Jadi PL, Perjanjian Lama atau Tanakh, ini kitabnya saudara-saudara kita yang Yahudi, kemudian ditambahi dengan Perjanjian Baru, Injil, ya, Gospel, ini menjadi Alkitab yang sekarang dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen. Yang Islam adalah Al-Quran. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi dalam hal ketuhanan harus tauhidnya harus kuat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam Kristen kan Tuhannya satu, memang mereka mengatakan ehad, satu, tapi terdiri dari 3, Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ketiganya satu hakikat.
Mereka pun mengatakan, loh kami pun ehad, kami pun satu, tapi satunya bukan tiga yang tunggal ya, tapi yang maha tunggal kalau Islam. Ya, itu perbedaan yang utama antara ketuhanan ini yang harus dipegang. Jadi jangan menyembah selain Allah siapapun. Ya kan? Kalau agama lain ada Trimurti dalam Hindu ya. Pernah dengar Hindu itu ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Shiva. Tapi ketiganya juga satu. Gitu. Sama. Jadi kalau Islam itu tidak begitu, tidak terdiri dari berapapun bagian, tapi maha tunggal, maha satu. Itu konsep yang perlu dipahami dan tidak boleh tercemar tauhid ini oleh apapun. Ya, tidak boleh kita menyembah yang lain, kita bertanya kepada misalnya minta tolong yang selain Allah, itu sudah mencemarkan tauhid kita ya. Itu hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita minta pertolongan. Nah, ini harus jelas ya. Jadi jelas ya tauhid Islam itu ya. Artinya larangan kelas kalau dalam surat Al-Maidah kan 72 laqad untuk khusus orang-orang Kristen ya. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salasah. Ya, salisu salasah. Jadi maksudnya benar-benar orang kafir siapapun yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang satu. Bukan Islam mengatakan, kalau mereka mengatakan loh kami tiganya tetap satu kok, kami tahu yang Anda maksudkan tiga tetap satu, tapi bukan itu. Karena dalam Islam itu Allah itu maha tunggal, maha mengampun. Nah, sudah tahu ya prinsip dasar ketuhanan Islam ya. Nah, karena Allah itu maha tunggal, maka ada nggak penebusan dalam Quran, dalam Islam, penebusan dosa. Yesus datang untuk menebus dosa dengan darah manusia, dengan darahnya dia menebus dosa, betul? Penebusan dosa kan. Jadi tanpa dalam percayaan yang dulu, tanpa penebusan darah kan tidak ada keselamatan, betul? Itu kalau itu. Artinya Yesus itu sudah tahu kan menebus darahnya untuk mengampuni dosa manusia dengan darah dia. Nah, dalam Islam tidak ada konsep penebusan darah. Kenapa? Karena Tuhannya maha tunggal. Kalau dalam Kristen kan tiga yang tunggal tadi. Jadi ada Bapak yang di surga, ada yang turun ke bumi, satu, mereka ehad ya Mas kalau mengatakan menjadi manusia Yesus dengan untuk menebus darahnya gitu, untuk menebus dosa manusia. Ada Roh Kudus, ada tiga. Kalau dalam Islam tidak ada penebusan darah karena maha tunggal. Jadi kalau kamu berbuat dosa, berbuat salah, itu Allah itu maha mengampuni tanpa harus menyuruh siapapun harus dikorbankan darahnya gitu. Paham nggak? Paham. Ya. Kalau dalam agama Kristen kan Yesus datang dengan mengorbankan darahnya. Mengorbankan nyawanya dengan darahnya gitu kan. Tanpa darah Yesus kalian nggak bisa terampuni. Konsep utama yang membedakan Islam dengan Kristen adalah konsep penebusan dosa, di mana tidak ada dalam Islam. Kalau dalam Islam begini, semua orang bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Jadi kalau siapa? Irwan, nanti Allah pada semua orang itu adil. Berapa nanti kalau sudah meninggal, amal baikmu berapa, kejahatanmu berapa, nanti akan ditimbang. Kalau kamu berbuat baik lebih banyak masuk surga, kalau banyak kejahatan ya masuk neraka, betul? Nah itu di dunia pun sama, orang jahat pun harus dipenjara kan begitu. Dihukum lah gitu ya. Dihukum, itu keadilan kan. Masa orang penjara membunuh misalnya nggak dihukum kan nanti dunia jadi kacau. Jadi itu yang membedakan, tidak ada konsep penebusan dosa dalam Islam. Ya itu yang penting itu, yang harus dipahami. Dalam Kristen adalah konsep penebusan dosa itu menjadi faktor utama. Faktor kenapa dalam Islam di Al-Quran mengatakan Isa tidak disalib, kan? Nggak bisa. Kalau dalam Quran, dalam Islam Yesus sebagai posisinya sebagai apa? Nabi. Bukan sebagai Tuhan. Ya, karena yang namanya Tuhan itu hanya Maha Tunggal, tidak menjelma menjadi manusia. Nah, kenapa Isa tidak disalib? Dalam Islam itu kan yang salib bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan. Nah, ini sering terjadi polemik Mas Ipung di kita
mereka mengatakan memang kita ada disalib kok, ada bukti-buktinya disalib. Saudara kita yang Kristen gitu, memang benar karena kan rupanya sama, wajahnya sama gitu loh. Jadi mereka tahunya yaitu Yesus. Ya benar sudah disalib, wajahnya kan memang Yesus. Jadi mereka mengatakan buktinya memang ada. Jadi catatan-catatannya memang benar karena kan wajahnya serupa. Jadi orang pun tidak bisa membedakan gitu loh bahwa itu bukan Yesus kan. Jadi tidak salah juga. Benar bukannya terus kita sebagai abad Muslim, mana buktinya? Memang sudah ada catatan dari Josephus Flavius dan sebagainya, dia disalib. Ya memang benar karena Quran mengatakan hanya diserupakan. Memang ada yang disalib. Kenapa bukan Nabi Isa? Karena memang Islam tidak mengenal konsep penebusan dosa. Dengan tidak disalib berarti dia tidak menebus dosa gitu loh. Quran ini konsisten. Dengan tidak disalib berarti tidak ada penebusan dosa. Nah, tidak ada penebusan dosa dalam agama Islam. Itu yang harus jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab penuh nanti di akhirat. Bukan dengan ditebus dosanya terus diampuni. Jadi ada beberapa pendapat kalau dalam Kristen kan Yesus datang, itu hak mereka ya, perspektif Kristen. Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Kalau dosanya banyak sekali, misalnya membunuh, ya nggak masalah kan, sudah ditebus Yesus. Jadi kan rancu. Ada juga yang mengatakan oh tidak, tetap harus berbuat baik. Terus jadi penebusan itu nggak ada gunanya juga. Jadi masih ada konflik di antara mereka, ya kan. Nah kalau dalam Islam jelas tidak ada penebusan dosa, masing-masing bertanggung jawab. Jadi konsep ketuhannya tadi Maha Tunggal, bukan tiga yang tunggal, ya sudah berbeda. Hanya Allah yang disembah, tidak ada siapa-siapa. Yang kedua, tidak ada konsep penebusan dosa dalam Islam. Ya, kamu bertanggung jawab dengan dosamu dan kebaikanmu sendiri. Dan CCTV Tuhan itu sangat detail. Ya. Sekecil apapun kamu melakukan kebaikan akan ketahuan, sekecil apapun kamu melakukan kejahatan akan diketahui. Sekalipun dalam hatimu ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dalam surat dikatakan Al-Zalzalah ya. Jadi sedikit pun. Nah, Quran itu selalu berisi hukum-hukum. Nah, jadi sudah jelas ya. Nanti jangan rancu bahwa Islam itu tauhid, artinya tidak, dia Maha Tunggal. Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada apapun. Mau menebus dosa ya urusan Allah. Maha Pengampun, nggak usah nyuruh bagian dari dirinya untuk dikorbankan gitu loh. Itu kita kalau di Islam, umat Islam itu apa yang kita lakukan itulah yang kita bertanggung jawabkan. Dan Allah Maha mengampuni, memberi rahmat. Innallaha ghafurur rahim, artinya Allah itu Maha mengampuni, nggak perlu harus anaknya dikorbankan darahnya. Kalau dalam pandangan Islam kejam nggak seseorang dibunuh berdarah-darah untuk menebus dosa? Dalam pandangan kami kejam. Kenapa Tuhan kejam sekali mau mengampuni manusia harus dikorbankan darah gitu kan? Dalam pandangan kami itu susah yang kejam, pembunuhan manusia kan, ya toh. Nah kalau dalam pandangan mereka enggak, memang darah Yesus ini yang mati menebus dosa manusia. Itu Allah Bapa yang di surga menurunkan untuk menebus dosa. Kalau dalam Islam tidak bisa. Apa yang kau perbuat lakukan sendiri. Bisa nggak kamu, misalnya seorang dia berdosa nih, harus dihukum mati misalnya, terus digantikan orang lain? Mungkin tidak. Nggak mungkin. Dalam Islam nggak mungkin. Tapi kalau mereka mungkin gitu. Ya, kalau dalam Islam begini, ini seseorang berdosa, kan dosa upahnya maut ya, dihukum mati. Hukumannya mati maksudnya. Jadi kalau seseorang ini berbuat dosa, ini dihukum mati, ini harus mati. Nah, kalau dalam iman Kristen kan Yesus menyelamatkan, ya kan, menebus dosa, dia yang mati untuk supaya umatnya nggak mati. Kalau dalam Islam bisa nggak, misalnya seseorang dihukum mati, terus kamu menggantikan nih supaya orang itu selamat, ada nggak hukuman seperti di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada. Itulah kenapa Islam itu agama yang rasional, yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu ya, sudah jelas ya konsep ketuhanannya ya. Dan kenapa ajaran kasih, dulu kan diajari ajaran kasih, betul ya dalam Kristen. Nah, ajaran kasih itu kan kamu tidak boleh membalas kejahatan, ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan, betul. Sayangilah musuhmu. Kalau dalam Islam kan kita boleh membalas kejahatan
setara dengan perbuatan dia, tapi memaafkan lebih baik. Itu rasional. Jadi kalau seseorang itu memperkosa dan membunuh, kalau Islam boleh dibalas. Karena boleh dibalas, ada institusi hukum, ada pengadilan, ada pengacara, ya kan, polisi. Dalam rangka kita membalas, kita menuntut keadilan dong, supaya yang korban memberikan kepada yang korban dan juga memberikan efek jerah pada pelaku. Yang pelaku aja sudah dipenjara, balik lagi berbuat jahat lagi. Nah, kalau nggak boleh membalas kejahatan, ya tidak perlu ada institusi hukum, bubarkan saja dong institusi hukum. Yang di dunianya dipakai hukum Islam apa Kristen? Kasih apa adil? Kamu lihat, hukum adil seluruh negara di dunia ini nggak ada yang nggak pakai hukum Islam. Ya toh, itulah Islam, itu hukum ajarannya memang rasional, sesuai dengan fitrah manusia. Memang kenapa sesuai dengan fitrah manusia? Karena datangnya dari Tuhan, dari yang menciptakan kita. Betul? Kamu seorang IT kan? Nah, kalau kamu menciptakan komputer, nanti kan kamu akan membuat bagaimana cara mematikan komputer, betul, buku manualnya, bagaimana mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Sama. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Berarti Allah membuat buku manual untuk kita supaya selamat kan? Apa itu? Al-Quran. Al-Quran, ya. Ini buku manual kita. Al-Quran kan berisi larangan, perintah, larangan, perintah, ya. Kamu tidak boleh minum alkohol. Kenapa? Alkohol itu merusak otak misalnya. Karena alkohol dengan rusaknya otak, kamu jadi berbuat jahat. Banyak orang yang berbuat kejahatan karena alkohol kan. Baca di koran kan, misalnya kemarin yang di Kalimantan berapa membunuh satu keluarga karena minum alkohol. Yang baru-baru ini ya. Dendam dipicu minum alkohol. Jadi yang mother of evil. Kita dilarang, kenapa? Supaya kamu selamat, orang lain selamat. Gitu. Ya, kita nggak boleh minum alkohol. Kita dilarang berjudi. Kenapa? Berjudi itu banyak juga orang yang melakukan kejahatan karena berjudi. Untuk apa? Untuk kamu selamat, orang lain selamat. Jadi Islam itu adalah artinya selamat. Siapapun nanti dengan kamu bicara dengan kamu itu kamu harus selamat, safe gitu. Misalnya saya sebagai seorang Islam, siapapun yang di depan saya jangan kita bicara dengan kata-kata yang kasar, kita harus berbuat baik. Itu Islam, bukan Muslim ya. Kalau Muslimnya bisa ada yang baik, ada yang buruk, tapi Islamnya itu semuanya ajarannya baik, sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu buku panduan ini yang harus kamu baca, kamu pelajari. Ya, dan buku panduan ini adalah tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena banyak hafiz, penghafal Quran. Kamu tahu penghafal Quran? Ada. Kamu pernah dengar penghafal Alkitab? Belum. Jadi ini luar biasanya Quran, bisa dihafal. Karena kalau toh semua kitab suci di dunia ini nggak ada di softwarenya, nggak ada hardwarenya, semua hancur. Ada nggak bisa kitab suci yang direkonstruksi lagi? Bisa ya? Ada nggak? Nggak ada kok. Ada Quran. Ya panggil para hafiz dong, ditulis lagi. Bahas apa tadi? Software, hardware gitu. Ya kan gini, maksudnya kalau kitab suci Injil, Alkitab, kitabnya orang apa? Yahudi, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang siapa itu? Hindu. Semua kan ada ada bentuk covernya, bentuk hardwarenya nih. Ada bentuk apa? Cetakannya. Itu seluruh dunia dihancurkan. Kita di internet kan bisa juga, ini HP saya ada, itu semua dihancurkan, semua nggak ada kitab suci agama apapun. Islam, Quran juga nggak ada. Ada nggak yang bisa direkonstruksi lagi? Ada Al-Quran. Karena para hafiz kan kita undang aja kan, kita tulis kembali. Itu bukti bahwa Quran itu dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena kitab ini untuk akhir zaman. Kalau Tuhan mengatakan ini kitab yang terakhir sampai akhir zaman, kan Allah mengatakan begitu di Quran ini. Sampai Allah menantang di surat Quran ini, di Al-Baqarah 23, kalau kamu bisa menciptakan satu surat saja, ditantang. Gak ada sampai sekarang ada yang bisa. Kenapa? Quran itu bahasa sastra yang sangat tinggi, ya, yang bisa dihafal, dan juga banyak mathematical miracles-nya, banyak mujizat dalam Quran. Nanti kalau saya belajar itu panjang.
tapi tidak ada bisa yang menciptakan satupun. Kalau dikatakan Quran ini kitab suci yang terakhir, Allah mengatakan ini yang terakhir. Ada kamu pernah dengar nggak agama baru dengan kitab suci yang baru muncul, ada nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Sampai kan ini berarti 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang kan nggak ada. Nggak ada tuh. Apa yang dikatakan Allah benar apa tidak? Benar. Benar. Itu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Dan siapapun yang mencari pertolongan selain Allah itu neraka. Sayang kan? Nah, dan hidayah itu sangat mahal. Dan alhamdulillah datang pada Mas Irwan itu luar biasa, karena banyak orang yang tahu tapi tidak memeluk Islam, ya kan? Tidak berani juga karena berbagai alasan, tapi hidayah ini luar biasa untuk keselamatan dunia akhirat, ya. Dengan buku manual ini. Nah, ada yang masih diragukan lagi tentang Islam, nggak apa-apa, tanyakan saja. Nah, sudah yakin ya dengan yang Maha Tunggal. Allah itu Maha Tunggal, tidak bisa disekutukan dengan apapun. Ya, tidak boleh meminta pertolongan selain Allah. Sama kenapa begitu pentingnya Allah tidak mau disekutukan sama kalau Mas Irwan punya suami atau punya istri atau punya kekasih, kalau dia melakukan kesalahan apapun ditolerir, tapi kalau dia punya pacar lagi itu yang berat. Sama kan dengan kita menyekutukan Allah, itu syirik. Nah, itu yang konsep ketuhanan yang dalam Islam. Semua tradisi dalam Islam itu tidak ada yang mengalahkan. Puasa sejak dulu dilakukan, hafalan Quran sejak dulu sampai sekarang tidak pernah tidak dilakukan, dan sekarang Islam menjadi agama yang terbesar di dunia. Dengan perkembangan tercepat, agama terbesar ya, yang memang sudah Allah katakan ini akan menjadi orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu terbukti ya, dari 100.000 zaman Rasulullah sekarang hampir 2 miliar pengikut Nabi Muhammad, tanpa punya Instagram, tanpa punya Twitter ya kan, tanpa punya Facebook, pengikutnya banyak. Itulah bukti kebenaran Islam ya. Jadi jangan lupa setelah syahadat nanti ikuti Quran, perintah-perintah Quran dan sebagainya ya, sebagai buku manual kita supaya apa? Kita selamat di dunia dan akhirat. Saya kira itu dari saya, karena nggak ada pertanyaan, karena dia sudah alhamdulillah sudah mantap. Ini saya hanya menguatkan iman. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kita akan lanjutkan prosesi pensyahadatan oleh Al-Ustadz Kiai Muhammad Nasir. Kiai Muhammad Nasir, Ustaz. Alhamdulillah dapat hidayah luar biasa. Tidak setiap manusia dapat hidayah seperti ini. Saya juga bersyukur kepada Allah dipertemukan acara yang sangat mulia ini. Saya dapat bagian dari pahala itu, mudah-mudahan bisa mengentaskan dari kesesatan Mas Iwan. Kita doakan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, ya bisa tidak bergoda dengan yang lain. Udah niat nawa itu masuk Islam harus yang kafah gitu, semua nanti ya. Kita baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya ilahana, walakal hamdu, walakal syukru, walakal mundu, walakal ridho.
كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربنا اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا ملك عبد يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ya. Mudah-mudahan Pak Poster ya. Mas Iwan jadi orang yang paling suci di antara kita. Amin. Iwan. Terima kasih Pak Ustadz juga kan lebih bulan Pak Ustadz. Dari tim. Ya, selamat ya. Bergabung di kita. Ya, terima kasih Pak ya. Bye.